Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam saat Sunan Kalijaga menghilang dan rahasia besarnya terbuka. Malam itu, langit Demak diselimuti kabut tipis. Angin berembus pelan melewati pepohonan tua di sekitar kadipaten. Warga yang biasanya masih berkumpul di pelataran masjid mulai menutup pintu rumah mereka lebih cepat dari biasanya. Karena sebuah kabar mulai menyebar. Sunan Kalijaga menghilang. Tidak ada yang tahu kemana beliau pergi. Tidak ada jejak, tidak ada pengawal, tidak ada pesan. Padahal sore sebelumnya, beliau masih terlihat berjalan santai di sekitar masjid sambil berbicara dengan rakyat kecil seperti biasa. Namun saat malam turun, beliau lenyap. Dan justru pada malam itulah, sebuah rahasia besar yang selama ini tersembunyi mulai terbuka. Rahasia yang membuat para muridnya terdiam. Rahasia yang membuat para bangsawan Demak ketakutan. Dan rahasia yang hingga hari ini masih menjadi misteri dalam sejarah tanah Jawa. Di antara para wali Songo, Sunan Kalijaga memang dikenal paling berbeda. Beliau tidak berdakwah dengan cara yang keras, tidak memaksa, tidak menghakimi, dan tidak menjauh dari budaya masyarakat Jawa. Justru sebaliknya, beliau masuk ke tengah rakyat, menggunakan wayang, menggunakan gamelan, menggunakan tembang, bahkan menggunakan pakaian rakyat biasa. Banyak orang bahkan tidak sadar bahwa pria sederhana yang sering duduk bersama rakyat kecil itu adalah seorang wali besar. Namun di balik kelembutannya, Sunan Kalijaga menyimpan sesuatu yang tidak diketahui banyak orang. Beliau sering menghilang secara tiba-tiba, kadang satu malam, kadang berhari-hari. Dan setiap kali kembali, beliau membawa perubahan besar. Ada murid yang mengatakan bahwa Sunan Kalijaga pergi untuk bertafakur di hutan. Ada yang percaya beliau bertemu guru-guru spiritual rahasia. Namun, ada juga yang yakin beliau sedang menjaga sesuatu yang sangat penting bagi masa depan tanah Jawa. Sesuatu yang tidak boleh jatuh ke tangan orang yang salah. Malam itu dimulai seperti malam biasa. Beberapa santri melihat Sunan Kalijaga duduk sendirian di serambi masjid. Beliau tampak sangat tenang. Namun, salah satu murid mengingat sesuatu yang aneh. Sunan Kalijaga terus memandang ke arah langit, seolah sedang menunggu sesuatu. Tak lama kemudian, beliau berdiri. Beliau hanya berkata singkat, "Jika waktunya tiba, jangan biarkan cahaya ini padam." Tidak ada yang memahami maksud ucapan itu. Lalu, beliau berjalan meninggalkan masjid sendirian, melewati jalan kecil menuju arah hutan. Dan sejak saat itu, beliau tidak pernah terlihat lagi sepanjang malam. Para murid mulai panik. Mereka mencari ke berbagai tempat, ke tepi sungai, ke pasar, ke rumah para bangsawan, bahkan ke hutan tempat Sunan Kalijaga biasa bertafakur. Namun, hasilnya nihil. Yang mereka temukan hanyalah sebuah tongkat kayu tua tergeletak di dekat pohon besar. Tongkat yang diyakini milik Sunan Kalijaga. Dan di bawah tongkat itu, terdapat secari kain berisi simbol misterius. Seorang murid tertua mencoba membuka kain misterius itu. Di dalamnya, terdapat gambar menyerupai peta. Namun bukan peta biasa. Peta itu menunjukkan jalur menuju sebuah tempat tersembunyi di pedalaman Jawa. Tempat yang bahkan tidak diketahui para pejabat Kesultanan Demak. Beberapa murid memutuskan mengikuti petunjuk tersebut. Mereka berjalan diam-diam sebelum fajar tiba. Perjalanan itu membawa mereka melewati hutan lebat, melewati sungai gelap, dan akhirnya mereka tiba di sebuah bukit sunyi. Di sanalah rahasia besar itu mulai terbuka. Di dalam sebuah gua kecil,
tersimpan puluhan naskah kuno, naskah tentang ilmu, tentang kepemimpinan, tentang masa depan tanah Jawa. Namun yang paling mengejutkan, terdapat catatan tulisan tangan Sunan Kalijaga sendiri. Isi catatan itu membuat semua murid terdiam. Sunan Kalijaga ternyata telah mengetahui bahwa suatu hari nanti tanah Jawa akan menghadapi perpecahan. Bukan karena perang, tetapi karena manusia mulai melupakan kebijaksanaan, melupakan akhlak, dan melupakan persatuan. Beliau menyembunyikan naskah itu agar ilmu tersebut tidak disalahgunakan oleh orang yang haus kekuasaan. Karena menurut Sunan Kalijaga, ilmu tanpa hati hanya akan melahirkan kehancuran. Di antara semua naskah itu, ada satu gulungan yang disegel dengan kain hitam. Saat dibuka, tampak tulisan sederhana, namun kata-katanya sangat dalam. Manusia akan sibuk membangun dunia, namun lupa membangun jiwanya. Para murid saling berpandangan. Tulisan itu terasa seperti peringatan untuk masa depan. Sunan Kalijaga seolah tahu bahwa zaman akan berubah, bahwa manusia akan mengejar kekayaan, mengejar kekuasaan, namun perlahan kehilangan nurani. Dan pada bagian akhir gulungan itu, terdapat satu kalimat yang membuat mereka merinding. Jika aku menghilang, jangan cari ragaku, carilah pesan yang kutinggalkan. Saat itulah para murid mulai memahami. Mungkin malam hilangnya Sunan Kalijaga bukanlah sebuah musibah, melainkan bagian dari perjalanan besar yang sengaja dirahasiakan. Karena yang ingin beliau tinggalkan bukan sekedar keberadaan fisik, tetapi warisan pemikiran, warisan kebijaksanaan, dan warisan tentang bagaimana manusia seharusnya hidup. Hingga hari ini, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi malam itu. Sebagian percaya Sunan Kalijaga wafat dalam perjalanan spiritualnya. Sebagian lagi percaya beliau sengaja menghilang untuk menjaga rahasia besar tersebut. Namun satu hal yang pasti, ajaran dan pesan beliau tetap hidup hingga sekarang. Tentang toleransi, tentang kebijaksanaan, tentang merangkul budaya tanpa kehilangan iman. Dan mungkin itulah rahasia terbesar Sunan Kalijaga, bahwa kekuatan sejati bukanlah kekuasaan, melainkan kemampuan menyentuh hati manusia. Malam saat Sunan Kalijaga menghilang, mungkin bukan akhir, tetapi awal dari pesan yang terus hidup lintas zaman. Dan pertanyaannya sekarang, apakah manusia modern masih mampu mendengar pesan itu? Atau justru kita sudah terlalu jauh melupakannya? Misteri hilangnya Sunan Kalijaga mungkin tidak pernah benar-benar terpecahkan. Namun, pesan yang beliau tinggalkan masih relevan hingga hari ini. Tentang menjaga hati, tentang menjaga persatuan, dan tentang menggunakan ilmu dengan kebijaksanaan. Kalau kalian suka cerita sejarah penuh misteri seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Tulis di kolom komentar, menurut kalian, apa sebenarnya rahasia terbesar Sunan Kalijaga? Sampai jumpa di kisah misteri sejarah berikutnya.